nikmat iman Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat hadir di majelis Al-Quran, berinteraksi terhadap Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bertalaqi. Semoga Allah memberikan kepada kita barakah Al-Quran dunia dan akhirat, anak cucu kita semuanya dijadikan ahlul Quran. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khasatuk. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami semuanya termasuk dari ahli Quran, yang mana mereka adalah keluargamu dan manusia pilihan. Sebelum kita masuk ke pelajaran, ada kisah yang harus kita ketahui dalam surah An-Naml ayat 40. Di situ ada yang harus kita tahu apa tafsir dari kalimat itu. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakar fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafar fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini ada cerita tentang kisah Nabi Sulaiman yang mana Ifrit kalah saing dengan seorang yang ahli kitab manusia. Berarti manusia sama jin hebatan mana? Manusia. Ini di ayat 40-nya. Nah, siapa namanya? Ini harus tahu, kenal lu namanya. Siapa orangnya ini? Harus ditelusurin. Kenapa? Karena Ifrit hatta bisanya sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduk. Qabla an taqum min maqamik. Saya bisa pindahin. Ana atika bih. Saya akan pindahkan itu Ratu Balqis hingga sananya. Qabla an taqum min maqamik. Sebelum kamu bangun dari tempat duduk. Tapi kalau indahu ilmun minal kitab, apa kata dia? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan datangkan singgasana Ratu Balqis sebelum kamu kedip. Oh, berarti cepetan mana? Nah, siapa namanya nih? Harus dicari namanya. Makanya cari tafsirnya. Siapa orangnya ini namanya? Ayo, ada yang dengar siapa namanya? Kalau ada orang hebat harus kenal. Berarti ini orang punya sesuatu yang rahasia yang nggak dimiliki orang lain, sehingga Allah mengabulkan doanya dengan cepat. Ifrit kalah. Berarti dia punya ilmu Ismul A'zam. Nah, ini jadinya yang harus ditelusurin. Dia punya ilmu nama Allah yang agung. Karena nama Allah yang agung itu harus kita dapetin buat kita munajat. Kan banyak banget nama Allah yang agung ditafsirin namanya para pakar. Di antaranya yang kita kenal apa? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Masuk. Apalagi? Ya Dzal Jalali wal Ikram. Masukin semua aja, masukin ke otak kita tuh nama-nama yang agung. Apalagi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Masuk nama agung juga. Makanya disambung ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Kan? Kenapa? Karena ulama-ulama tuh demen ngeracik nama-nama yang agung dikumpulin jadi satu. Nah, yang asif jadi di sini apa nama agungnya di sini nih orang ini? Namanya kenali dulu. Siapa namanya? Asif Barkhia. Siapa namanya?
Barkhiyah. Namanya Asib Barkhiyah. Ini semua ahli tafsir ngomong namanya Asib Barkhiyah. Walaupun ada sebagian yang mengatakan beda. Tapi yang terkenal nama orang ini Asib Barkhiyah. Ternyata dia katib Nabi Sulaiman. Katib itu apa? Juru tulis. Asib Barkhiyah. Kita sebut namanya itu turun rahmat. Pokoknya setiap orang soleh kita sebut turun rahmat Allah. Karena dia punya keberkahan yang terus ngalir. Asib Barkhiyah. Apa doa yang dibaca sehingga langsung itu singgasana tembus masuk ke dalam bumi, langsung di depan mata Sulaiman muncul. Masuk ke bumi, seret langsung ke Sulaiman. Ulama tafsir banyak yang mencari apa yang dipakai oleh Asib Barkhiyah ini, nama Allah yang agungnya. Maka ketemulah sehingga Ibnu Abbas mengatakan ada yang dibaca oleh Asib Barkhiyah sehingga Allah ijabah dengan cepat. Apa doanya? Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus Ya ilahana wa ilaha kulli syai' la ilaha illa anta. Itu Ismul Azam yang dipakai oleh Asib Barkhiyah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus tulis. Walaupun sebagian ahli tafsir ada yang bilang ya dzal jalali wal ikram. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Mujahid bilang ya dzal jalali wal ikram yang dibaca. Tapi Az-Zuhri bukan itu. Imam Az-Zuhri bukan itu. Tapi ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilahan wahidan la ilaha illa anta. Ada spidol. Jadi ada gabungan aja. Ini apa? Asib Barkhiyah. Asib Barkhiyah. Apa yang dipakai doanya? Ya Hayyu Ya Qayyum. Masuk ini kayak Hayyu Qayyumnya dia. Ya gabung padahal banyak banget kan. Terus ya ilahana. Ya ilahana. Terus wa ilaha kulli syai'. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Wa ilaha kulli syai'. Ya ilahana wa ilaha kulli syai' la ilaha illa
illa anta. Ilahan wahidan itu tambahin. Ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilahan wahidan, masukin. Ilahan wahidan sini ya. Nah, itu dua. Sini ya. Ilahan wahidan. Ilahan wahidan. Ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilahan wahidan la ilaha illa anta. Jadi ya hayyu ya qayyum masuk, ya dzal jalali wal ikram masuk. Jadi masukin semua aja. Doa-doa Ismul Azam itu masukin semua supaya kita kepakai oleh seluruh yang berpendapat di tafsir-tafsir Mu'tabar. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Masukin lagi ini, ya ilahana wa ilaha kulli syai'. Karena Nabi sering doa begitu juga. Wahai Tuhan, Tuhan segala sesuatu. Ya Rabbana wa Rabba kulli syai'. Karena Allah pencipta segala sesuatu. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilahan wahidan la ilaha illa anta. Ini Ismul Azam yang dipakai oleh Asib Barkhiyah, ulama Bani Israel. Berarti dia ulamanya Bani Israel, berarti orang dia ngerti Ismul Azam. Ibrit kalah berarti kan disayang sama Nabi Sulaiman ini. Oh, aset ini. Kalau berarti perusahaan apa ini? Orang begini, oh dipertahankan, mau berhenti, oh jangan berhenti. Berarti tentara yang benar-benar kepake, oh di perusahaan, oh dihajiin, diumrohin, dinikahin, di rumah. Jadi kalau ada yang kayak begini-begini, jadiin aset juga. Aset apa? Aset doa. Jadi Ismul Azam itu harus kita milikin. Apa aja yang dari Nabi disebutkan. Maka saya kumpulin tuh nama-nama Allah yang agung di seluruh hadis, saya kumpulin sejadiin satu. Ada yang dari Al-Ikhlas, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhad annaka antallah la ilaha illa antal wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu doa juga. Itu Ismul Azam juga. Kenapa? Setiap ada yang baca doa begitu, Rasul bilang, laqad da'auta bismihil a'zam. Ente telah berdoa kepada Allah dengan doa yang agung, nama Allah yang agung. Idza su'ila bihi a'ta. Jika diminta dengan itu diberi oleh Allah. Wa idza du'iya bihi ajab. Ketika dia dipanggil Allah dengan itu, pasti Allah jawab. Selalu komentar Nabi begitu komennya. Kalau ada yang baca doa yang benar-benar luar biasa, dikomenin langsung. Apalagi doa Ismul Azam, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan. Tuh, al-mannan, al-hannan juga termasuk Ismul Azam ternyata. Ada hadisnya. Al-hannan, al-mannan, badi'us samawati wal ard termasuk. Ya dzal jalali wal ikram, masuk lagi satu hadis ini, satu paket nih. Satu paket. Nah, ini dan satu rinciannya. Ternyata ada hadis yang sepaket nama Allah agung satu kumpul di situ. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum terakhirnya. Nah, itu sepaket. Pakai itu, masukin ini juga ntar. Ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilahan wahidan la ilaha illa anta.
Langsung. Apa yang mau kita bilang ke Allah? Orang janji Rasul apa? Inti telah panggil Allah dengan namanya yang agung. Jika dipanggil, pasti Allah akan menjawab. Inilah asib berkhiyah. Yang nama-nama artis di apa? Nama sepak bola di apa? Lagu. Nama artis yang nggak jelas diapalin. Nama-nama orang soleh kagak diapalin. Kenapa? Karena ulama tafsir juga mencari-cari siapa orang itu. Cari rantai sanadnya. Siapa ini yang begini? Kan turun temurun. Padahal arasnya di mana? Di Yaman. Nabi Sulaimannya di Baitul Maqdis. Jauh gak? Yaman, Baitul Maqdis. Jadi singgasana Ratu Balkis itu masuk ke bumi, kemudian muncul di depan Nabi Sulaiman langsung. Di tafsirnya begitu ngomongnya. Wa basarir wa ghasa fil ard thumma naba'a min baina yaday Sulaiman. Kemudian muncul di depan Nabi Sulaiman langsung. Makanya langsung Nabi Sulaiman bilang apa? Hada min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku nih, dikasih kehebatan begini. Liyabluwani aashkur am akfur, untuk mengetes saya apakah saya bersyukur atau kufur. Waman syakar fa innama yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur pada dirinya sendiri. Waman kafar, siapa yang kafur, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sungguh Tuhanku maha kaya dan maha mulia. Kalau dapat sesuatu ngomongnya begini, ada min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhan, bukan karena kecerdasan, bukan karena keahlian. Ada min fadli Rabbi liyabluwani, tambahin supaya Allah ngetes saya. Ashkur am akfur, apakah saya syukur atau kufur. Kita baca ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya badi'as samawati wal ard. Ada juga badi itu artinya pencipta langit dan bumi. Ya badi'as samawati wal ard. Lagi tadi ya Hannan ya Mannan. Ya Hanan ya Manan masuk juga. Ya Hanan ya Manan masuk juga. Ya ilahana ya ilahana wa ilaha kulli syai' wa ilaha kulli syai' ilahan wahidan la ilaha illa ant tambahin dah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masuk lagi karena doa Nabi Yunus. Apa kata Nabi? Da'watu dhinnin, da'wah dhinnun, doa dhinnun, doanya Nabi Yunus yang di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jika dia berdoa dengan doa Nabi Yunus, maka akan diijabah. Kenapa? Karena Nabi Yunus di tiga kegelapan. Gelapnya apa? Laut, gelapnya dasar laut, gelapnya malam. Fi zulumatin thalath. Tiga kegelapan. Siapa yang berdoa dalam tiga kegelapan, gelapnya utang, gelapnya debt collector, gelapnya tagihan, gelapnya akan cerang setelah itu. Maka milikin doa-doa Ismul A'zam yang harus kita usaha apalin.
Karena banyak banget di antara doa-doa yang Rasul ajarkan, Ismul Azam banyak. Nggak jauh dari nama Allah. Makanya ketika ada ulama kayak ahli imam-imam besar Timur Tengah, kalau doa pakai nama Allah yang agung itu banyak banget. Nas'aluka bi asma'ikal husna. Aku memanggilmu dengan nama-namamu yang indah. Ternyata nama Allah enggak 99. Yang kita tahu 99. Ternyata ada yang diumpetin sama Allah. Apa doanya? Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan namamu yang kamu namain buat dirimu. Terus, au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di Quran, di kitab yang lain, di kitab Injil, Zabur, Taurat ada. Au alamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan salah seorang di antara hambamu. Salah seorang aja, berarti yang lain enggak. Berarti Asy Barkhiyah doang, yang lain enggak. Sekarang bocor, ya udah pakai. Ini bocor halus ya bocor gede. Baca. Awis ta'tarta. Nah ini yang luar biasa. Awis ta'tarta ini yang harus kita pakai lagi. Nama yang disembunyikan Allah. Ini penting nih. Fi ilmil ghaib. Awis ta'tarta bihi fi ilmil ghaib indak, atau yang engkau sembunyikan di alam gaib. Udah, panggil tuh semua tuh nama Allah yang di alam gaib. Kira-kira Allah jawab apa? Labbaika abdi. Pasti jawab Allah begitu. Aku penuhi panggilan. Sal, tu'to. Mintalah, kamu akan kukasih. Kenapa? Karena kita manggil di ilmu gaib Allah. Nama Allah yang disimpan. Berarti malaikat nggak tahu, nabi nggak tahu, semuanya nggak ada yang tahu. Karena Allah sembunyikan di alam gaibnya. Ya udah, Allah bilang sih labbaik, 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 labbaik. Nah kan manggilnya banyak jadinya. Nah kalau kita manggil ya Allah, labbaik, ya Rahman, labbaik. Nah kalau panggil semuanya, labbaik, 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 labbaik. Aku pun dipanggilanmu. Minta apa? Akan kuberi. Itulah kalau kita lagi galau, lagi banyak kepengenan, ini panggil semua. Masa iya kita hidup enak terus? Masih ada saatnya ruwet. Nggak mungkin manusia hidup enak terus, ada ruwetnya lah. Nah ketika ruwet, nah ini gacoan, ya pakai semuanya. Pasti terang benderang setelah itu. Itulah kehebatan Ismul A'zam. Kenapa dibilang A'zam? Karena bukan azim tapi A'zam. Azim itu agung, A'zam paling agung. Saya nama Tuhan kita yang paling agung kita nggak mau tahu. Ini apapun hajat kita awali dengan ini seluruh. Awali dan yakin terima, pasti diterima, yakin. Kalau nggak yakin nggak bakalan diterima walaupun nama agung. Atau kalau nggak yakin ngapain Allah terima? Lu aja nggak yakin apa hadisnya? Ana inda zanni abdi. Saya menurut prasangkaan hamba. Baca doa yang cakep tapi nggak yang terima gak ya? Ini nggak bakalan diterima. Ya, kalau ada hajat, ayo lakukan. Dan menariknya sahabat-sahabat Nabi begitu. Kalau doa itu benar-benar overacting semua. Contoh, si Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi, kalau masuk rumah itu baca ayat kursinya di setiap pojok rumah. Berarti kan overacting. Kenapa? Karena dia pengen semua pojok-pojok rumah itu dibacain Quran.
Masuk rumah bukan assalamualaikum doang, tapi baca Al-Ikhlas juga. Ternyata dengan begitu kemiskinan akan keluar dari rumah. Kan tetangga-tetangganya juga kebawa berkah. Masuk rumah aja Al-Ikhlas diingetin. Jadi semua tuh butuh Allah semua. Mau ngapain aja Allah nggak dilupain. Sering-sering nyebut nama Allah sehingga keberkahan akan datang. Tapi itulah sedikit tentang Asib Barkhiyah. Masih ingat yang kemarin Ro dibaca tebal karena ada berapa? 442 apa aja? Itu ada depan tulis 442. Sukun sebelumnya fathah. Sebelum itu 4 sukun sebelumnya Doma dong. Ini kan salah. Ini Quran. Terus 5. Oh ya, ini yang dulu ya. 4 yang berhubungan dengan fathah, sorry. Ya, fathah dulu. Fathah ya, sorry. Yang kedua apa? Sukun fathah. Sukun fathah. Ketiga sukun fathah. Yang keempat Sukun alif fathah. Sukun alif fathah. Coba apa di sini? Rabbana. Ini al-salah. Ini apa yang fathah? Sukun. Wal asr. Al-asr. Tuh. Fathah. Sukun. Ini apa? Nah. Alif kan? Sukun. Alif fathah. Nah ini semuanya kalau ini tebal. Asr. Boleh asr. Wal asr. Wal asr. Nah, boleh nah. Ini yang berhubungan dengan fathah. Ada 4. Kalau yang berhubungan dengan doma sama lagi. Apa? Doma. Terus sukun doma. 3 sukun doma. 4 sukun waw doma. Ingetin ini aja. Ini alif, ini doma. Apa di sini? Rusul. Tebal.
Ini Quran, roh tebal, ma. Ini apa? Hah? Ya, yang sukun dulu. Apa? Ini kan al-asr. Yang doma apa? Sininya. Nur. Apa? Nur. Enggak, ini sukun-sukun dulu. Ini kan sukun-sukun fathah. Musro. Yang di ayat apa? Kalau mau gitu ya, mau dulunya sukun, bawahnya sukun. Ya, ini yang roh. Ini roh di sini. Nah, di al-asri di surat al-asr ada innal insana lafi ini Roma khus. Nah, ini dia yang subur khusr. Ingat ini asr khusr Roma. Rasul Quran khusr. Asr nar. Ini sekarang apa? Apa? Di sini kan nar, berarti di sini nur, tebelin nur, jangan nur.